Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian. Hari ini Senin 7 Juni tahun 2021. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah itu ia duduk. Datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kitab suci hari ini mengingatkan kepada kita semua, Yesus ketika berkhotbah di bukit menyampaikan pesan kepada murid-muridnya. Namun di luar dugaan, isi khotbah saat itu justru bertolak belakang dengan apa yang ada di dunia ini. Kebahagiaan di dunia ini menurut murid-murid Yesus saat itu dapat dicapai setelah hidup dalam kemewahan. Hidup akan berbahagia karena harta benda serta kekuasaan, pangkat, dan jabatan yang mereka miliki. Tetapi kebahagiaan yang ditawarkan oleh Yesus adalah kebahagiaan yang sejati, yang diperoleh dengan miskin di hadapan Allah, lemah lembut, murah hati, suci hati, cinta damai, dan berkorban demi kebenaran. Inilah kebahagiaan menurut Yesus. Yesus mengajak kita untuk bersikap rendah hati dan ikut ambil bagian dalam penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus. Sebagai murid Kristus, kita diajak, bahkan ditantang untuk berani keluar dari zona nyaman. Apa itu zona nyaman? Zona nyaman adalah suatu keadaan, suatu zona di mana kita merasa telah nyaman,
di mana kita telah merasa bahagia dengan apa yang kita miliki, harta benda, kekayaan, pangkat, jabatan yang kita miliki. Kalau itu sudah kita miliki semua, maka berbahagialah kita. Itu ditentang oleh Yesus. Bukan itu yang dimaksud dengan kebahagiaan. Kebahagiaan lahir bukan dari lahiriah saja, yang dapat kita lihat saja, yang dapat kita perlihatkan kepada semua orang saja. Tetapi kebahagiaan lahir dari kenikmatan melakukan sesuatu yang benar. Benar di hadapan Allah. Seperti bermurah hati, membawa damai di sekitar kita, damai sejahtera, menyejahterakan orang-orang di sekitar kita, membuat mereka merasa senang, menegakkan keadilan, dan mengamalkan kasih kepada sesama, lebih-lebih kepada mereka yang miskin, lemah, dan tersingkir. Pertanyaan untuk kita semua, beranikah kita mengambil dan melaksanakan sikap ini dalam hidup kita? Marilah kita belajar melalui renungan hari ini untuk bersikap seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Rendah hati, tidak sombong, apalagi sombong kepada Tuhan. Sabar, berani membela keadilan, berani membela kebenaran yang ada di sekitar kita, berani melawan arus, di mana arus yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, perilaku yang tidak baik di sekitar kita. Beranikah itu kita semua untuk menentang? Semoga kita selalu dibimbing, kita selalu diingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri, agar hidup kita semakin hari semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat menunaikan aktivitas kita. Selamat bekerja. Tuhan memberkati. Berkah dalam.